Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Belinda Monalisa, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sungai Penuh, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan pada video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ike Trisnawati, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kepada kegiatan praobservasi saya bersama Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ike? Alhamdulillah baik, untuk hari ini sangat-sangat baik, luar biasa. Sip. Baik, Bu Ike, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi yang tujuannya ketika saya melakukan kegiatan observasi di kelas nanti, Ibu Ike menjadi lebih siap dan lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini. Gitu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ike, boleh ya? Boleh, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu Ike berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa nih yang akan Ibu Ike capai pada proses pembelajaran? Iya, baik. Terima kasih ya. Tujuan yang pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti itu melalui pendekatan diferensiasi dan moda pembelajaran basic learning. Atau biasanya itu dikatakan dengan PBL. Nah, jadi peserta didik dapat memahami konsep dasar ilmu geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, itulah nanti tujuan yang akan saya sampaikan. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran Ibu Ike ya. Kira-kira nih Bu, area pengembangannya, area pengembangan seperti apa nih yang akan Ibu Ike capai dalam proses pembelajaran? Baik. Kalau masalah area perkembangan, itu saya lebih menekankan kepada keterampilannya, ya, keterampilan peserta didik dalam menemukan konsep dasar daripada ilmu geografi. Yang kita lihat, konsep dasar geografi ini banyak sekali macamnya. Ada yang namanya konsep lokasi, jarak, kemudian ada pola, aglomerasi, sampai ke nanti yang terakhir itu adalah nilai kegunaannya. Nanti itu yang saya akan membahas masalah konsepnya nanti. Oke, jadi area pengembangan yang akan Ibu Ike kembangkan adalah keterampilan peserta didik dalam menemukan konsep dasar geografi ya Bu, yang tadi katanya ada 10 begitu. Jadi mereka menemukan pola apa ini termasuk apa begitu ya. Oke. Kemudian model pembelajaran seperti apa nih yang akan Ibu Ike kembangkan tadi PBL. Nah, gimana itu Bu penerapannya nanti di kelas? Iya. Kalau PBL ini kan biasa ya, menemukan masalah. Jadi kalau yang namanya menemukan masalah, nanti pada LKPD itu kita akan membagi ke LKPD-nya. LKPD-nya nanti siswa akan menemukan apa permasalahan yang ada di LKPD. Nah, setelah menemukan masalah, tentu kalau namanya masalah ada solusinya. Nah, gimana solusinya dari permasalahan tersebut? Nah, itu nanti yang dibahas. Jadi dari LKPD nanti siswa mendapatkan masalah, sehingga kemudian juga dari LKPD juga nanti mereka akan menemukan solusinya begitu ya Bu, dari permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian kira-kira Bu Ike strategi pembelajaran yang akan Ibu Ike terapkan seperti apa? Kalau strategi ini lebih menekankan ke pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi. Tapi lebih ke arahnya ke proses. Ya, ke proses. Di mana nanti dia akan menemukan jawaban di LKPD tersebut melalui berbagai media-medianya. Media yang misalnya yang telah saya bagikan, ya itu media sudah disediakan ya Bu. Jadi itu proses diferensiasinya adalah diferensiasi proses, di mana nanti siswa-siswa akan menemukan permasalahan dan solusinya melalui beberapa media. Kira-kira media apa nih yang Bu Ike sediakan? Ini ada yang namanya ya, media nama LKPD tadi, yang sudah saya sebutkan LKPD. Ada nanti PowerPoint, ada lagi video, atau misalnya yang jelaskan LCD proyektor itu kan memang udah ya sama-sama tahu ya. PowerPoint juga udah. Nanti juga bisa mereka menemukan, nanti boleh cari di internet ya. Bebas ya Bu, bebas melalui internet. Kan mereka mempunyai HP ya, membawa HP masing-masing. Jadi boleh bebas kita boleh menggunakan yang namanya internet. Oke.
Baik Bu Ike, tadi juga beberapa media LKPD, PPT tadi ya Bu, kemudian juga anak juga bebas menentukan jawabannya dari bahan internet dan buku lainnya begitu Bu. Kemudian untuk penilaian dan proses evaluasinya bagaimana Bu Ike? Nah, kalau masalah evaluasi itu jelas ya, nama tes tertulis ya. Tes tertulis ini nanti kita akan kasih tes tertulis itu melalui Google Form. Google Form. Nanti Google Form itu kita bagikan linknya. Nah, linknya itu kita bagikan ke grupnya. Nanti berdasarkan link mereka bisa mengerjakan yang namanya tugas tadi. Yang untuk penilaiannya. Selain itu juga? Yang itu pertama. Yang kedua nanti jelas ya, yang namanya kalau kita berkelompok itu namanya presentasi. Kalau presentasi nanti kita akan menilai kerjasama dalam dia berdiskusi, kemudian kekompakannya dia ya nanti kerjasama. Kemudian ada lagi nanti keaktifan. Itu yang nanti keaktifan selama diskusi. Diskusi ya. Jadi tadi penilaiannya melalui post-test, kemudian juga diskusi, penampilan, presentasi itu yang menjadi bahan evaluasi dan penilaian Bu Ike. Nah, kira-kira Bu Ike untuk sasaran kelasnya kelas berapa dan jam keberapa, hari apa gitu? Nah, ini dia ya yang namanya sasaran itu lebih penting ya. Sasarannya lebih penting. Ini rencananya nih saya akan mengambil namanya kelas 10A. Di 10A ya. 10A itu rencananya hari Sabtu. Hari Sabtu. Kemudian sekitar jam ke-5 atau jam ke-6 ya. Jam ke-5 dan ke-6. Jadi sasaran kelasnya hari Sabtu di kelas 10A jam 5 ke-6 ya Bu Ike. Oke, saya kira cukup sekian ini Bu Ike. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Apakah sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada hari ini lancar. Silakan siapa yang pemimpin doanya? Doa mulai. Ibu pengen cek absen dulu. Kayaknya ada yang kosong kayak ini ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir siapa yang nggak hadir? 3 orang. Siapa aja 3 orang? Nabil. Sakit. Dari kemarin sakit ya. Salmi. Izin. Izin juga. Diletakkan di atas meja. Kemudian pena yang bersangkutan dengan geografi silahkan diletakkan di atas meja. Cek dulu. Tolong dicek di bawah meja ada enggak sampah. Kalau ada silahkan diambil. Biar nanti kita belajar pelajaran. Sebelumnya kan masih ingat ada kesepakatan kelas ya. Masih ingat enggak apa kesepakatan kelas kita? Farid. Pertama, jangan ribut di dalam kelas. Kemudian Faiza, aktif dalam pembelajaran. Kemudian Adha. Iya, kalau misalnya ketika kita mengajukan pertanyaan, jangan lupa tangannya diacungkan tangannya. Dan breakingnya apa? Bentar. Ini ice breakingnya kita akan menebak nama
nama-nama bendera yang ada di dunia. Udah bisa kita mulai? Saya. Tuh, 2, 3. Sorry. Kanada. Benar nggak? Benar. Ini ya. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan kita pada hari ini? Kemudian apa tujuan pembelajaran belajar kita pada hari ini? Nah, ini dia. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan berdiferensiasi dan moda pembelajaran problem basic learning atau biasanya nih ada PBL. Peserta didik dapat memahami konsep dasar ilmu geografi dan bagaimana terapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita harus bisa menyelesaikan ini. Agar apa? Agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Pertanyaan, apakah kalian pernah melihat fenomena geografi dalam kehidupan sehari-hari? Pernahkah Anda melihat? Pernah. Kemudian, apa saja nih fenomena-fenomena yang pernah Anda lihat? Ya, sebelumnya ada kelompok namanya Merkurius, Venus, Mars, dan Bumi. Sekarang silahkan Anda ke kelompoknya masing-masing. Nah, silakan ke kelompoknya masing-masing. Mana Merkurius? Mana Venus? Mars? Mana Bumi? Iya, bentar ya. Silakan Anda melihat ya. Nanti pahami ya. Pahami apa yang ada di videonya. Kemudian Anda identifikasikan masalah-masalahnya yang ada pada video ini. Merumuskan. Setelah itu silahkan Anda bekerja sesuai perintah yang ada di LKPD. Nah, kemudian ini Ibu bagikan dulu ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, tuh kelompok 2 sini ya. Kita kasih petunjuk dulu ya. Kemudian di LKPD tersebut itu ada nama kelompok. Silahkan Anda tulis nama kelompok Anda. Berapa orang? 1 orang, 2, 3, 4. Silahkan ditulis di tempat yang disediakan. Di covernya ada nama kelompok. Silahkan Anda tulis nama kelompoknya. Kemudian silahkan Anda isi sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam LKPD tersebut. Nah, silakan Anda isi dengan kemudian kamu cari, boleh kamu cari di internet, boleh. Atau bisa di buku cetak, boleh silahkan. Nah, ingat, internetnya harus ada kuotanya ya. Nanti silahkan.
Insya Allah jaringannya aman, nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah kuotanya. Ya, nanti Ibu isi kuotanya nanti ya. Dah, silahkan Anda mencari ya. Atau nih nanti ya nih nomor 2 apa permasalahannya? Oh, bisa nih. Ya, cari aja berdasarkan gambar. Nanti Anda temukan permasalahannya. Setelah itu Anda cari jawabannya. Ya. Bisa ya? Bisa. Nih kelompok Bumi. Mana bisa? Ya, ini semangat nih, semangat nih. Bagus, bagus. Boleh dicarikan di HP ya. Boleh, pakai internet boleh. Boleh, cari di HP-nya boleh. Untuk menanggapinya. Ya? Nih, Ibu, minta dulu nih. Siapa yang mau tampil duluan? Hah? Kelompok Venus? Oke, kelompok Venus silakan Anda berdiri di sini di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Venus ingin mempresentasikan hasil diskusi. Ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Maka kami sebut dengan konsep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Merkurius. Baik, sebelum kami menampilkan presentasi, Ya, silakan ditutup diskusinya. terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas pertanyaannya juga. Kami akan menyelesaikan presentasi ini dengan sebuah pantun yang akan dibacakan oleh Rizwan. jika ada punya peta yang disimpan dalam, jika ada kata-kata yang salah yang disimpan dalam. Yang kedua adalah pagi-pagi kita bawa ingat buat aku yang salah. Kita tahu di sini kita akan membahas ada 10 konsep daripada geografi. 1 ada konsep rotasi, 2 3 morfologi, aglomerasi, pola, interaksi dan interpretasi, nilai bangunan, diferensiasi area, dan keterkaitan keuangan. Itu ya. Berubah atau tetap? Berubah atau tetap? Kayak seperti ada titik koordinatnya. Dari misalnya kalau Sungai Penuh, itu titik koordinatnya berapa? Itu berbentuk ring. Nah, postesnya nanti Anda silahkan Anda kerjakan postesnya. Kemudian linknya sudah Ibu bagikan di grupnya. Silahkan cek di grupnya. Nah, silahkan cek di grup. Apa yang ada di grupnya silahkan kemudian kerjakan. Dah.
Baik. Tadin. Tadin. Alkiah. Azimussalam. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Belinda Monalisa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh dari asal sekolah SMA Negeri 2 Sungai Penuh, masih ditemani dengan Bu Wike Trisnawati selaku guru yang telah disupervisi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Wike hari ini? Alhamdulillah sangat-sangat baik. Oke, baik Bu Ike, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Ike terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Ike lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Ike berkaitan dengan perasaan, gimana nih perasaan Bu Ike setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Alhamdulillah ya. Karena kita namanya belum terbiasa, hal yang wajar yang namanya canggung itu pasti akan terjadi. Namun karena berjalannya waktu, insya Allah alhamdulillah mengalir seperti biasanya. Oke, jadi sudah mengalir seperti biasa, Alhamdulillah, walaupun awalnya agak canggung. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bu Ike terkait dengan area pengembangan. Bisa Ibu Ike ceritakan kembali nggak area pengembangan apa yang sudah Ibu Ike lakukan di kelas? Langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu Ike lakukan di dalam kelas ini? Baik ya, kalau untuk area pengembangan, ini alhamdulillah yang pertama itu awalnya yang kita lakukan adalah membuat yang namanya perangkat pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian, kalau untuk area pengembangan, di sini saya memakaikan 2 area pengembangan, yaitu namanya di area pengetahuan, kemudian ada yang namanya keterampilan. Jadi kalau yang misalnya untuk pengetahuan nanti kita menggunakan namanya metode. Nah, metode yang kita lakukan itu adalah diferensiasi proses. Nah, di sini proses itu peserta didik akan menemukan masalah. Di dalam nanti akan menemukan masalah pada LKPD. Setelah pada LKPD itu akan ada permasalahan, nanti ada solusinya. Kalau misalnya ada permasalahan, pasti ada solusinya untuk kita mengatasinya. Jadi, udah namanya menemukan masalah, mereka akan mencari solusi. Nanti yang melalui media-media yang telah saya berikan kepada mereka. Ya, itu namanya pengetahuan. Kalau yang namanya yang kedua itu adalah keterampilan. Ada pengetahuan, ada namanya keterampilan. Kalau keterampilan ini, setiap peserta didik itu berdiskusi dengan kelompok. Nah, nanti akan mempresentasinya ke depan kelas. Jadi area pengembangan yang sudah Ibu Ike lakukan yaitu tadi pengetahuan di mana peserta didik menemukan masalah di dalam LKPD-nya, kemudian juga menemukan sendiri solusinya melalui berbagai media yang telah Bu Ike sediakan. Kemudian juga yang keterampilan tadi berarti dari proses diskusi dan saat mereka mempresentasikannya. Baik Bu Ike. Menurut Bu Ike sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu Ike sampaikan tadi itu sudah berhasil atau tidak? Alhamdulillah ya. Untuk saat sekarang ini alhamdulillah
berjalan dengan lancar, insya Allah ya berjalan lancar. Namun yang namanya berjalan dengan lancar pasti ada namanya kekurangan ya. Betul sekali. Setiap yang namanya yang namanya sesuatu itu nggak ada yang namanya sempurna, pasti ada yang namanya kekurangan. Menurut Bu Yuki apa nih kekurangan atau kendala yang Ibu Yuki hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas itu? Berarti di sini ya sama lah ya, saya dengan guru yang lain mungkin hampir sama merasakan apa yang saya rasakan. Nah, nanti yang pertama itu yang namanya siswa ya, kadang-kadang ada yang kurang nggak terlibat dalam yang namanya proses pembelajaran. Arti katanya itu adalah mereka tuh kurang aktif, kurang aktif ya yang namanya di dalam pembelajaran, proses Jadi pembelajaran. ada siswa yang kurang aktif, mungkin mereka hanya mengandalkan teman saja ya. Ya, Kira-kira menurut Bu Iki kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena di pembagian namanya kelompok ya dengan jumlah siswa yang luar biasa 36 namanya siswa satu orang aja ya, apalagi namanya 36 siswa itu ada kan luar biasa. Mereka itu beranggapan ya dah ada ketua, untuk apa kita ini nih udah aman tuh sama ketua aman, jadi nggak perlu lagi kita kan. Berarti mereka itu merasa nggak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ya jadi nggak bertanggung jawab. Mungkin ada lagi ya belum menyelesaikan ya tanggung jawabnya yang mereka ya. Karena sudah ada yang mengerjakan, berarti saya nggak perlu lagi. Dah kita aman. Nggak merasa berkewajiban. Ya. Nah, kira-kira gimana nih Bu Iki rencana Bu Iki ke depannya untuk mengatasi hal tersebut? Rencana ya ke depannya itu rencana nih saya akan langsung ya menunjuk nih misalnya ya siswa yang kurang aktif tersebut untuk menjawab ataupun nanti menanggapi hasil kelompok dari kelompok yang lain itu sehingga nanti siswa itu termotivasi dan merasa dia itu berkewajiban dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Betul sekali. Jadi kalau dengan menyebut namanya langsung ya kan bangga kan seorang siswa ya kan langsung berarti dia akan bangga termotivasi. Ibu ini ibu. Betul sekali. Jadi merasa termotivasi dan merasa bertanggung jawab juga untuk proses pembelajarannya. Nanti ini satu lagi, nanti ketika proses pembelajaran saya akan juga menggunakan media. Medianya kan apalagi sekarang nih zaman yang teknologi, tentu akan menyediakan media yang menarik bagi siswa. Nanti dengan adanya media mereka akan lebih senang lagi untuk belajar. Jadi dengan menunjuk siswanya langsung, kemudian juga dengan menyediakan media-media yang lebih menarik seperti yang Bu Ike sampaikan tadi ya. Baik Bu Ike, kira-kira kapan nih Bu Ike akan melakukan perubahan dengan rencana-rencana yang sudah Bu Ike sebutkan tadi? Kalau namanya rencana insya Allah segera dan